Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicomania. Oke, kali ini saya akan bahas tentang penyakit apa saja yang biasanya diderita oleh indukan murai batu. Yang namanya kita ternak murai batu, yang jelas kalau tidak meninggal ya sakit atau beranak. Jadi kali ini saya akan bahas tentang penyakit apa saja sih yang diderita oleh indukan murai batu. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama adalah gangguan pencernaan ya. Gangguan pencernaan itu biasanya diakibatkan oleh pakan jangkrik yang buruk, kroto yang basi, terus kadang juga menelan barang-barang sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh si murai batu tersebut. Dan tak jarang penyakit ini juga banyak menyebabkan murai batu tersebut meninggal kalau kita tidak jeli dalam melihat perkembangan si murai batu. Oke, terus yang kedua adalah senot ya. Senot ini biasanya terjadi akibat perpindahan cuaca yang sangat ekstrim. Biasanya panas, siangnya panas, malamnya sangat dingin dan terus menerus karena daya tubuhnya tidak kuat, biasanya terjadi senot. Senot itu biasanya berawal dari flu. Flu biasanya sih terjadi ketika pergantian musim. Itu sering terjadi kayak gitu. Terus yang selanjutnya adalah nyilet. Ya, nyilet ini biasanya adalah penyakit yang bisa diakibatkan oleh penyakit atau juga bisa diakibatkan oleh cacingan. Tapi rata-rata nyilet ini terjadi biasanya itu dikarenakan sakit. Karena kita sakit, kita mantonya juga kurang maksimal, jadinya terjadi nyilet. Karena apa? Karena ketika burung itu sakit, otomatis biasanya nafsu makannya berkurang dan bisa berakibat nyilet. Terus selanjutnya adalah katarak. Ya, katarak ini terus terang penyebab pastinya saya sendiri juga belum 100% tahu ya. Ada yang bilang ulet hongkong, kalau ulet hongkong saya rasa enggak. Dan alhamdulillah saya itu kejadian katarak itu 1 kali, itu karena senot parah terus jadinya katarak. Itu saya cuman 1 kali, alhamdulillahnya selama saya ternak murai batu. Oke, terus selanjutnya adalah kandang kurang bersih ya. Untuk kandang yang kurang bersih itu biasanya berakibat buruk tentang kualitas loloan anakan kita biasanya dan juga indukannya. Ketika kandang yang buruk, maka sanitasi kandang yang buruk itu biasanya berdampak pada kesehatan burung tersebut. Malas berkicau, beternaknya juga susah dan dia biasanya lebih cenderung diam. Itu biasanya diakibatkan oleh kandang yang tidak bersih. Jadi untuk kandang sendiri ya, ini saya pakai dasaran pasir sama batu. Setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali biasanya saya pasti dasarannya saya kasih lagi. Karena ini pasir, jadi ketika 1 bulan mungkin saya tambahin ya sekitar 2 ember. Dan secara menerus kalau mungkin sudah setengah tahun atau beberapa mungkin setengah tahunan lah, saya ganti medianya. Jadi pasir ini saya buang semua terus saya ganti baru. Tapi kalau pengen yang terbaik adalah
kayak gini 1 bulan dibuang semua, diganti yang baru itu lebih bagus. Tapi yang jelas memerlukan waktu yang cukup lama. Terus selanjutnya adalah tetelo. Ya, tetelo itu juga akibat pergantian musim yang sangat ekstrim ya, perpindahan cuacanya panas menjadi dingin sangat ekstrim, dan juga bisa berakibat seperti tadi, seperti tetelo. Kalau tetelonya ketahuan mungkin aman-aman saja, dan saya juga pernah 2 kali mengalami tetelo dan berakibat mati karena masuk ke dalam sini. Ya, tidak beruntung, 2 kali tuh masuk ke sini semua. Ya nggak tahu ya. Tiba-tiba aja pas pagi-pagi saya cek kandang, ternyata malah masuk di sini. Dan ada kasus lagi itu sebelumnya itu di dasar kandang, alhamdulillah masih bisa disembuhin. Terus lanjut lagi adalah penyakit egg bending. Ya, egg bending ini terus terang macam-macam ya. Ada yang bilang kurang kalsium, ada yang bilang juga tenaganya yang kurang maksimal. Itu macam-macam. Tapi alhamdulillahnya kalau egg bending saya pernah 1 kali, tapi alhamdulillah ya bisa sembuh. Untuk egg bending sendiri itu biasanya penyembuhannya itu kalau saya pribadi nih ya, saya angkat taruh di kandang kotak, saya kerodong, terus saya kasih lampu biasa ya yang buat netesin burung ya, lampu 5 watt, lampu bolam biasa, bola merah itu biasanya yang saya gunakan untuk oven. Anakan juga biasanya pakai bolam itu ya, itu saya gunain. Alhamdulillahnya pagi harinya itu sudah bisa keluar. Dan juga ada teman-teman yang pakai microlek ya, seperti obat sembelit ya. Ya emang obat sembelit buat orang-orang ya yang oral itu dimasukkan. Terus ada juga yang duburnya dikasih minyak goreng, ada juga ya, tergantung masing-masing. Dan alhamdulillahnya juga untuk egg bending ini kalau emang belum terlambat ya insya Allah masih bisa dan gampang disembuhin kalau egg bending ini. Terus selanjutnya adalah penyakit luka. Itu biasanya terjadi ketika kita jodohin burung murai batu dan jantannya bantai. Biasanya itu luka kalau mungkin nggak dalam mungkin bisalah disembuhin. Terus tapi kalau sudah parah ya memang susah. Karena apa? Karena biasanya kalau burung murai batu ketika dibantai walaupun kita angkat masih hidup, banyak yang mati. Yaitu karena satu mungkin karena kan yang diserang kepala ya, kemungkinan tulang tengkoraknya atau ada yang retak, kita kan juga nggak tahu karena matuknya juga kenceng sampai kulitnya ngelupas biasanya kayak gitu. Itu penyakit-penyakit yang ada di dalam tangkaran itu biasanya yang terjadi. Untuk yang paling sering itu ya biasanya sih egg bending, tetelo ya, karena kan di kandang kayak gini kan ya memang burung memang harus benar-benar kuat ya, karena ini kan nggak ada kerodongnya. Beda kalau di sangkar kotak kan ada kerodongnya, dia kalau malam anget, tapi kalau ini kan ablakan kayak gini, jadi ya emang kalau malam dingin, kalau siang ya juga lumayan panas. Oke, sekian kali ini, semoga bermanfaat. Salam kicomania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mau menambahkan atau mengoreksi silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.